Dan karena kita semua sudah mendengarkan presentasi dari ketiga narasumber kita, selanjutnya kita akan masuk ke sesi panel diskusian. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama, saya akan mulai dari Kak Dista dulu ya. Oke, untuk Kak Dista nih, apa sih tantangan dalam menjalani side hustle? Yang paling susah adalah ngebayangin struggle-nya, bener-bener tahu apa yang kalian mau lakukan dan, kalian sampai berani struggling gitu loh setiap harinya, itu aja sih paling. Oke deh, thank you buat jawabannya Kak Dista. Tapi mungkin kita bisa ya untuk mendengarkan tanggapan dari narasumber lain. Tadi udah sempet tuh disampaikan oleh Mas Distra. Iya sih, struggle-nya ya pengalaman pertama sih, jadi semuanya ya belajar dari nol ya. Tapi itu menyenangkan loh, soalnya saat kita udah jalan berapa lama gitu, terus kita akan mikir, "Oh iya ya, dulu aku kayak gini, dulu aku kayak gitu," gitu sih. Jadi kalau misalkan dari tantangan saya sendiri, karena memang saya masih menjadi mahasiswa ya, khususnya di tingkat akhir di semester 8, jadi sangat-sangat membuat challenging bagi diri sendiri ya, untuk bisa mengatur bagaimana kuliah, apalagi juga saya aktif di organisasi. Nah ini tantangan terbesar itu bagaimana saya bisa mengatur waktu sih. Saya bisa mengatur waktu karena saya sering membagi waktu, tapi ternyata waktu itu udah habis itu untuk dibagi. Oke deh, sip. Kalau begitu kita akan beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan beralih ke Kak Christine ya. Oke, untuk Kak Christine ini, seberapa penting sih untuk memiliki side hustle bagi orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap? Oke, seberapa penting? Balik lagi ke kita masing-masing sih, apa yang menjadi prioritas kita. Nah, kadang, kita tuh kecemplung sama pekerjaan yang kita butuh duitnya untuk hidup. Nah, tapi kayak kerjaan itu istilahnya, sebenarnya bukan diri kita gitu loh. Nah, kalau misalnya seperti itu, balik ke kalian punya mimpi apa gitu, target hidup kalian apa? Jadi untuk ditanyain lagi penting atau nggak penting, tergantung goal kita. Mau nambahin pengalaman, ya berarti nggak ada salahnya. Mau nyari duit lebih, sangat nggak ada salahnya. Atau mewujudkan cita-cita kita, impian kita, passion kita, sangat nggak ada salahnya juga. Oke deh, thank you Kak Christine. Wah, tadi sudah terjawab ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Distra, mungkin ada tambahan? Jadi kayak penting banget buat kita yang butuh, tapi nggak penting sama sekali kalau misalnya kita nggak butuh. Nah, butuhnya itu tuh balik lagi masing-masing orang pasti berbeda. Tapi yang kalau misalnya kita saranin sih, saya saranin untuk ambil, kenapa? Karena itu tuh adalah chance untuk kita untuk berkembang gitu loh. Thank you. Oke deh, sip. Thank you buat tambahnya Kak Distra. Kalau dari Kak Fier? Kalau dari saya sendiri itu penting sih, karena memang kadang kita berpikir bahwa kita itu kebutuhannya sudah terpenuhi gitu dari orang sekitar kita seperti orang tua atau enggak keluarga. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika kita bisa dari usaha kita sendiri gitu, apa yang kita nikmati itu. Maka dari itu side hustle itu sangat diperlukan gitu maksud saya. Oke, thank you buat tambahannya Kak Fier. Sip, kalau begitu kita akan beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan beralih ke Kak Fier ya. Untuk Kak Fier ini bagaimana sih cara memulai mencari side hustle untuk para pemula yang merasa tidak tahu passion-nya itu apa? Kalau misalkan nggak tahu ya fashion-nya itu apa, itu bisa dilihat mungkin ya dari kebiasaannya itu apa gitu. Seperti saya kenapa tiba-tiba itu di masa pandemi ya, itu buka coffee shop karena memang itu juga bukan fashion saya gitu. Untuk tahu kopi pun enggak gitu istilahnya. Tapi karena coffee shop itu menjadi kebiasaan saya ngerjain tugas. Dari kebiasaan saya tuh berpikir gitu, bagaimana kenapa ya kita nggak bikin coffee shop sendiri gitu untuk ngembangin bisnis di Kreatenun gitu. Oke deh, sip. Thank you untuk jawabannya, Kak Fier. Tapi mungkin ada tambahan lain lagi dari para narasumber kita, mungkin dari Kak Christine. Kalau dari saya, ini nih, mungkin tadi kan ini ya kebiasaan, mungkin keinginan. Oke deh, sip. Thank you buat Kak Christine. Mungkin ada tambahan dari Kak Dista. Kalau misalnya nggak tahu passion-nya apa, biasanya sih, kalau saya saraninnya selalu dari mulai dari apa yang kita suka gitu kan, pasti ada yang kita suka ya. Misalnya kita suka main game,
atau kita suka apa. Karena kan, apalagi di tahun ini gitu, di tahun 2021 kayak apa sih yang nggak bisa jadi uang? Oke, thank you buat tambahannya Kak Distra. Sip, kalau begitu kita akan beralih untuk pertanyaan pertama, yaitu dari Kak Uli Istiqomah. Oke, untuk dari Kak Uli, setiap bisnis pasti ada jatuh bangunnya ya Kak. Bagaimana strategi Kakak untuk maju terus bisnisnya? Dan apakah ada rencana bisnis lain atau cadangan bila mana bisnis awalnya gagal? Oke. Menurut saya sih pasti strategi orang beda-beda ya, tapi kalau strategi saya nggak pernah ada backup plan. Jadi kalau saya sih langsung aja, apa namanya, setiap setiap yang saya kerjain itu saya passionate di situ. Saya passionate misalnya kayak saya sekarang ngerjain Talkboat Indonesia. Saya passionate banget di situ. Kenapa? Karena saya suka banget nolongin brand. Saya seneng banget kalau klien saya bilang, "Dis, thank you banget. Gara-gara aplikasi lu, gua jadi bisa meningkatkan revenue penjualan." Itu udah bikin seneng. Mau struggle kayak gimana pun, setiap kali ada customer yang ngomong kayak gitu, saya bisa survive. Nah, gara-gara tujuan saya di awal bukan uang, tujuannya adalah ngebantuin. Makanya kalau misalnya saran saya setiap kali bikin bisnis, selalu start with why. Oke, thank you Kak Distra. Wah, keren sekali ya. Oke deh, sip. Tapi kita akan mendengarkan juga nih tambahan dari Kak Christine. Jujur so far ini kegagalan saya yang cukup menohok adalah saat saya dan teman-teman saya di Nanas, kita ada 4 orang. Nah, kita berempat kepikiran untuk bikin satu aplikasi yang mau nyaingin Canva dong. Tahu Canva? Ternyata di situ kita udah rugi lumayan banyak dan hasilnya tidak sebagus yang kita harapkan. Tapi dengan kegagalan yang luar biasa itu yang cukup nohok buat kita sih. Plan B, di situ aku jujur aku nggak ngelanjutin, tapi sebenarnya kenapa kok aku nggak ngelanjutin, ini yang aku tadi cerita, hidup kita nggak tahu, ada saatnya kita dengan berani kita harus bilang tutup. Oke, dan selanjutnya kita akan mendengar nih tambahan dari Kak Fier. Silahkan Kak Fier. Kalau misalkan ditanya cadangan apa, bisnis cadangannya seperti apa, saya tidak memiliki bisnis cadangan apa gitu. Tapi saya melihat peluang bahwa brilliant thinker gitu, maksudnya orang yang brilian itu bisa memanfaatkan peluang yang ada di saat kepurukan yang kita sedang jalani. Jadi seperti itu memang yang harus challenging ya untuk melihat sebuah peluang dan kemungkinan-kemungkinan terburuk gitu. Ya kita harus benar-benar bisa banting setir dengan persiapan dan juga pengalaman-pengalaman gagal sebelumnya gitu yang kita bisa manfaatkan di peluang selanjutnya. Oke, Dewa keren sekali nih ya Kak Fier, dan kita akan melanjutkan lagi pertanyaan kita yang kita ambil dari para pertanyaan peserta. Oke, ini ada dari Kak Vika ya, oke. Mungkin ingin melanjutkan ya cerita dari Kak Fier. Izin bertanya Kak, seperti yang Kakak bilang bahwa Kakak sudah memulai usaha sampingan itu kan sejak SMP. Nah, bagaimana sih Kak cara Kakak untuk membangun keberanian untuk memulainya dan juga berani menghadapi resiko kegagalan-kegagalan ke depannya? Boleh Oke, nggak? terima kasih. Untuk memunculkan keberanian ya, apalagi dulu dari zaman SMP, karena kebanyakan orang dulu tuh berpikir bahwa saya itu akan mendapatkan keuntungan aja gitu, usaha dapat keuntungan, tapi ternyata ada perlunya tanggung jawab di situ gitu, di mana kita mendapat keuntungan juga kita harus bertanggung jawab atas apa yang memang produk kita jual gitu atau yang kita pasarkan. Nah, hal ini memang menjadi penting gitu untuk membangun keberanian untuk kita bisa bertanggung jawab. Itu yang memang kita harus belajar gitu untuk terus bertanggung jawab sama setiap kepercayaan yang diberikan sama kita. Dari situ memang saya itu bisa menumbuhkan keberanian saya untuk tetap tetap melakukan usaha gitu. Oke, thank you buat jawabannya dan sharing-nya Kak Fier, dan kita akan melanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih cocok untuk Kak Christine ya. Oke, untuk Kak Christine ini dari Kak Danik Purwandari. Bagaimana dengan industri kreatif yang sekarang marak? Apakah ada peluang di industri kreatif juga? Industri kreatif, peluangnya banyak banget sih. Jadi kalau mau nyemplung monggo, industri kreatif tuh luas banget sih, aku bingung mau ngomongin yang mana. Tapi kan kalau di Nanas sendiri kita kebanyakan di daerah digital marketing, terus graphic designer, ilustrator,
kemudian fotografer, videografer, nah kayak gitu sih. Itu yang biasanya kami geluti dan itu so far apalagi tahun ini, tahun-tahun depan harusnya sangat menjanjikan. Lalu gimana caranya kita bisa survive dengan pasti nggak cuma kita yang kepikiran untuk melakukan itu. Nah, pasti banyak yang juga kepikiran untuk melakukan side hustle yang sama gitu. Yaitu kuncinya di diferensiasi. Nah, teman-teman harus mikirin apa sih unik yang kamu bisa kasih ke orang lain atau ke customer-mu gitu. Oke deh, sip. Thank you buat Kak Christine jawabannya. Dan ini ada pertanyaan juga, mungkin lebih cocok dijawab oleh Kak Distra ya. Oke, ini dari Kak M. Arjunajak. Permisi, saya Alfais, izin bertanya. Apakah ada kondisi kompetitor yang cenderung bermain tidak sehat, bahkan sangat bersifat merugikan industri kita pada bidang yang sama, serta bagaimanakah strategi atau cara mengatasi hal tersebut? Haruskah kita melakukan hal sedemikian pula ataukah bagaimana? Ada atau enggak pasti ada ya. Cuman gimana cara nanggapinnya, kalau kita sih kita nggak terlalu peduli-peduli amat ya. Maksudnya gini, kalau misalnya emang mereka konsentrasi ke kita ya dia nggak akan bisa lebih dari kita gitu kan. Coba bikin customer lebih senang lagi, mau mau kompetitor ngomong jelek tentang kita atau kayak gimana, asal customer-nya selama customer-nya semua seneng ya, ya udah gitu loh. Kalau dari saya sih sebenarnya kayak apalagi tadi ada pertanyaan kayak apakah kita harus melakukan hal yang sama, menurut saya enggak sih. Oke deh, sip. Thank you untuk jawabannya, Kak Distra. Mungkin ada tambahan dari Kak Christine? Sama sih yang tadi diferensiasi penting, terus kalau yang hal-hal yang kayak gitu udah kita pegang prinsip yang benar aja. Jadi daripada kita niru-niru yang kayak gitu, mendingan kita bangun sendiri, kita punya mau value kayak gimana. Oke deh, sip. Kalau gitu mungkin ada tambahan dari Kak Fier? Kalau aku dikit aja sih, bahwa ide itu bisa ditiru, konsep itu bisa ditiru, bisnis bisa ditiru gitu, tapi yang nggak bisa ditiru adalah rezekinya. Ini nggak akan ketuker gitu kan, jadi tetap enjoy untuk menghadapi pesaing-pesaing kompetitor itu sih. Oke, ini saya ambil satu pertanyaan dari Kak Aldify, yaitu bagaimana sih jika kita punya passion atau misalnya kita ingin melakukan side hustle ya, tapi nggak disupport dari orang terdekat yaitu keluarga, itu bagaimana ya Kak? Kalau misalkan memang dari orang tua ya, yang pasti sih itu pasti ada. Kalau misalkan orang tua itu nggak setuju gitu atau nggak support, tapi intinya itu teman-teman harus minta juga doa restunya dari orang tua gitu. Itu jangan sampai tidak gitu kan. Toh orang tua dimanapun pasti pengen yang terbaik bagi anaknya gitu kan. Walaupun memang nggak semudah itu gitu kan, nggak semudah itu gitu. Ya tapi teman-teman bisa membuktikan terlebih dahulu sih seperti itu. Oke deh, sip. Thank you buat jawabannya Kak Fier. Mungkin ada tambahan dari Kak Distra? Yang paling tahu itu terbaik untuk kita adalah kita sendiri, bukan orang tua, biasanya sih kayak gitu kan. Nah, apa namanya, kalau misalnya orang tua dan kita berbeda pendapat, menurut saya sih jangan dimarahin atau gimana gitu kan, lebih ke ya apa namanya, kalian ngertiin kenapa orang tuanya, berbeda pendapat, tapi kalian coba ambil risk gitu loh, coba ambil risk untuk membuktikan, bener kata Fiar tadi. Dan kita akan menjawab ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum mengakhiri di sesi panel discussion ini. Oke, ini ada dari Kalinda S. Puspitasari, yaitu izin bertanya untuk kakak-kakak pemateri, apakah kakak sekalian menerapkan analisis SWOT diri sebelum memulai set hustle atau membuat set hustle sendiri? Dan pemateri, seberapa pentingkah atau pengaruh SWOT diri tersebut untuk set hustle? Oke. Oke, kalau saya menerapkan sih. Jadi itu udah kayak dasar saya juga waktu awal-awal bikin side hustle, nyari SWOT ke diri sendiri sama kayak kondisi yang sekarang aku kayak gimana, terus peluang yang di pasaran itu kayak gimana, dan apa yang aku bisa lakukan. Oke deh, sip. Kalau dari Kak Distra? Kalau saya sih bener-bener enggak sih, apa namanya, kenapa saya nggak SWOT, misalnya kayak strength-nya di mana gini, saya selalu believe banget kalau misalnya, apa namanya, kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba. Apalagi ini side hustle ya. Side hustle berarti kan kalian ada kerjaan utama, kalian ngerjain apa gitu kan. Kayak yang ngapain pusing-pusing banget. Jadi kayak ya udah, apa yang kalian mau sekarang, kalian lakuin, turns out gagal, itulah the beauty of side hustle gitu loh.
kalau kalian gagal kalian tinggal pindah, ya Allah, gitu loh. Kenapa harus pusing-pusing mikir? Kalau saya sih gitu sih, gitu loh. Jadi kayak kalau gagal ya kalian tinggal ganti, kalau gagal ya tinggal ganti, gagal tinggal ganti. Kita harus punya mentality kayak gitu loh. Dan ternyata berhasil, oh ya udah jalanin gitu loh. Jadi kalau dari saya balik lagi karena ini side hustle ya. Kita nggak ngomongin kayak this is the main pemasukan kita. Kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin side hustle. Buat saya sih, lu lagi suka apa, lakuin. Udah gitu loh. Oke deh, sip. Thank you buat Kak Distra. Kalau dari Kak Fier, Saya orang yang justru mengutamakan mental untuk memulai usaha atau nggak memulai bisnis. Saya tipe orang yang langsung coba dulu, istilahnya nyemplung dulu gitu, baru ya udah kita pikirin setelah itu gitu. Nah, kayak misalnya contohnya saya buka coffee shop, saya sewa dulu gitu. Sewa, DP, udah DP masa nggak diseriusin gitu. Nah, itu saya baru dalemin kopi itu seperti apa, belajar kopi dan sebagainya. Jadi, saya tipe orang yang memang harus dimulai dulu nih, harus dimulai dulu gitu. oke deh, sip. Thank you buat Kak Fier. Wah, nggak berasa ya di sesi panel discussion ini sudah berakhir. Akhir kata kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, kepada Kak Distra, kepada Kak Christine, dan juga kepada Kak Fier. Terima kasih juga kepada media partner keren hari ini, yaitu kepada We Are Leaders dan dari event. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih untuk sponsor kami, yaitu Ines Kosmetik dan Nanas Media, yang telah mensupport acara kami pada hari ini.